Bayangkan hidup tanpa beban cicilan, di mana setiap langkah Anda justru mengundang datangnya uang. Bagi sebagian orang, ini bukan sekadar mimpi, melainkan janji batin yang tertulis dalam kitab Primbon. Ada energi tersembunyi yang bisa memanggil sosok penolong gaib untuk meluruhkan hutang yang melilit leher. Bukan sihir, tapi penyelarasan vibrasi batin dengan alam semesta. Ingin tahu bagaimana cara mengaktifkan magnet rezeki di dalam diri Anda? Simak rahasia luar biasa ini dan saksikan hidup Anda berubah. Membedah akar gaib penghambat rezeki. Mengapa takdir terasa terkunci? Pernahkah Anda merasa sudah bekerja membanting tulang, memeras keringat dari fajar hingga petang, namun uang seolah hanya mampir sebentar lalu lenyap tanpa bekas? Atau mungkin setiap kali Anda mendapatkan rezeki nomplok, tiba-tiba ada saja musibah atau keperluan mendadak yang menguras habis uang tersebut? Dalam ilmu Primbon Jawa, fenomena ini dikenal dengan istilah rejeki ketutup sengkolo. Kita harus jujur pada diri sendiri. Hutang yang melilit seringkali bukan karena kita kurang rajin, melainkan karena ada tembok gaib yang menghalangi aliran berkah masuk ke dalam rumah tangga kita. Bab ini akan membedah 3 akar utama mengapa rezeki Anda terasa mampet. 1. Energi sengkolo, karat spiritual pada nasib. Sengkolo adalah residu energi negatif yang menempel pada aura seseorang. Ia bisa datang dari mana saja, ucapan orang tua yang terluka, perbuatan buruk di masa lalu, atau bahkan kiriman dari orang yang iri. Sengkolo ini ibarat karat pada pipa air. Meskipun sumber airnya, rezeki dari Tuhan, melimpah, jika pipanya berkarat dan tersumbat, maka yang sampai ke tangan Anda hanyalah tetesan kecil yang keruh. Inilah yang membuat usaha Anda selalu gagal di detik-detik terakhir atau membuat Anda selalu salah dalam mengambil keputusan finansial. 2. Wadah yang bocor. Salah mongso. Setiap manusia lahir dengan wadah rejeki yang ukurannya berbeda-beda menurut perhitungan weton. Namun masalah terbesarnya bukanlah ukuran wadah tersebut, melainkan kebocoran. Dalam Primbon, kebocoran ini sering disebabkan oleh ketidakharmonisan antara perilaku kita dengan jati diri weton kita. Misalnya seseorang yang seharusnya berwatak air, tenang dan mengalir, justru hidup dengan watak api, boros dan penuh amarah. Ketidaksinkronan ini menciptakan retakan pada wadah batin, sehingga sebesar apapun uang yang masuk, ia akan menguap begitu saja melalui pengeluaran yang tidak perlu. 3. Jeratan vibrasi mentalitas kekurangan. Ini adalah bagian yang paling sering diabaikan. Hutang seringkali merupakan manifestasi dari rasa takut yang berlebihan akan masa depan. Ketika batin Anda selalu bergetar pada frekuensi takut tidak punya uang, maka alam semesta akan merespons dengan memberikan kondisi yang membuat Anda memang tidak punya uang. Primbon mengajarkan konsep sumeleh, sebuah kepasrahan yang bermartabat. Tanpa rasa sumeleh, Anda justru sedang membangun penjara energi yang mengunci kehadiran hodam pelunas. Menyadari keberadaan akar-akar gaib ini adalah langkah pertama menuju kemerdekaan finansial. Anda tidak bisa membersihkan lantai yang kotor jika Anda tidak tahu di mana letak debunya. Setelah Anda memahami bahwa ada hambatan tak kasat mata, barulah kita bisa masuk ke tahap pembersihan dan pemanggilan energi penolong di bab selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk seluruh sedulur dari berbagai keyakinan. Sugeng Rauh di channel Primbon Bah Paing,
cucu Mbah Sadimin, Desa Kaliwungu, Kecamatan Klirong, Kebumen, tempat berbagi ilmu leluhur Jawa yang penuh pitutur lan pangaling-aling. Mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan share agar channel ini terus istiqomah nguri-uri budaya Jawa, agar wejangan leluhur Jawa bisa terus lestari dan berbagi manfaat. Sedulur kabeh, tuliskan kota asal panjenengan di kolom komentar. Dari Sabang sampai Merauke, kita satukan doa. Sadurunge lanjut, tulisan kota asal panjenengan di kolom komentar. Mbah doakan, sing duwe hutang mugi enggal lunas, sing lagi sakit mugi enggal pinaringan sehat, sing golek gawean mugi ketemu kerja sing dikarepake, mugi uripe tansah kebak berkah lan kabagjaan. Amin. Rahasia Khodam Amarta, sang penolong di saat genting. Mungkin Anda pernah mendengar cerita tentang seseorang yang terlilit hutang miliaran rupiah, dikejar-kejar penagih setiap hari, namun tiba-tiba dalam hitungan bulan, semua urusannya selesai dengan cara yang tidak masuk akal. Orang awam akan menyebutnya keberuntungan, tapi praktisi primbon menyebutnya sebagai intervensi Khodam Amarta. Amarta dalam bahasa Sanskerta berarti air kehidupan atau keabadian. Khodam ini bukanlah makhluk yang bisa diperintah untuk mencuri uang, melainkan entitas cahaya yang bertugas memurnikan jalur rezeki yang mampet. Ia adalah sopir bagi Anda yang sudah memiliki wadah weton yang tepat. Tanpa sopir yang tahu jalan, mobil semewah apapun tidak akan sampai ke tujuan. Manifestasi kehadiran yang menenangkan. Berbeda dengan Khodam macan yang panas atau naga yang berwibawa keras, Khodam Amarta memiliki energi yang sangat sejuk. Kehadirannya sering ditandai dengan munculnya aroma bunga melati atau kenanga yang samar di tengah malam saat Anda sedang terjaga karena memikirkan hutang. Jika Anda merasakan ketenangan batin yang tiba-tiba, di mana rasa takut akan penagih hutang berganti menjadi keyakinan bahwa semua akan baik-baik saja, itulah tanda energi Amarta sedang menyelimuti aura Anda. Ia bekerja dengan cara menurunkan frekuensi kecemasan Anda, karena hanya dalam kondisi tenanglah solusi besar bisa masuk ke dalam pikiran. Mekanisme kerja menggerakkan jembatan rezeki. Ini yang harus digarisbawahi. Khodam Amarta tidak menjatuhkan uang dari plafon rumah Anda. Ia bekerja melalui hukum penggerak. Dendam putih. Ia akan mempengaruhi pikiran orang-orang yang berurusan dengan Anda. Misalnya, penagih hutang yang tadinya beringas tiba-tiba menjadi luluh dan memberikan Anda kelonggaran waktu atau bahkan pemotongan bunga. Membuka intuisi, ia memberikan kilasan ide yang sangat tajam. Tiba-tiba, Anda terpikir untuk menghubungi kawan lama yang ternyata justru sedang mencari mitra bisnis dengan modal yang pas dengan kondisi Anda. Magnet kepercayaan. Khodam ini mempertebal aura kepercayaan pada wajah Anda. Orang lain akan melihat Anda sebagai pribadi yang jujur dan layak dibantu, sehingga modal atau proyek besar mengalir dengan sendirinya. Khodam ini adalah manifestasi dari kasih sayang alam semesta kepada mereka yang mau berusaha dan tetap menjaga integritas di tengah badai kesulitan. Ia adalah pengingat bahwa Gusti Mboten Sare atau Tuhan tidak tidur, dan ia selalu mengirimkan bala bantuan bagi mereka yang mengetuk pintu langit dengan cara yang benar. Rahasia Khodam Amarta, sang penolong di saat genting. Mungkin Anda pernah mendengar cerita tentang seseorang yang terlilit hutang miliaran rupiah, dikejar-kejar penagih setiap hari, namun tiba-tiba dalam hitungan bulan, semua urusannya selesai dengan cara yang tidak masuk akal. Orang awam akan menyebutnya keberuntungan, tapi praktisi primbon menyebutnya sebagai intervensi Khodam Amarta.
Amarta dalam bahasa Sanskerta berarti air kehidupan atau keabadian. Khodam ini bukanlah makhluk yang bisa diperintah untuk mencuri uang, melainkan entitas cahaya yang bertugas memurnikan jalur rezeki yang mampet. Ia adalah sopir bagi Anda yang sudah memiliki wadah weton yang tepat. Tanpa sopir yang tahu jalan, mobil semewah apapun tidak akan sampai ke tujuan. Manifestasi kehadiran yang menenangkan. Berbeda dengan khodam macan yang panas atau naga yang berwibawa keras, khodam Amarta memiliki energi yang sangat sejuk. Kehadirannya sering ditandai dengan munculnya aroma bunga melati atau kenanga yang samar di tengah malam saat Anda sedang terjaga karena memikirkan hutang. Jika Anda merasakan ketenangan batin yang tiba-tiba, di mana rasa takut akan penagih hutang berganti menjadi keyakinan bahwa semua akan baik-baik saja, itulah tanda energi Amarta sedang menyelimuti aura Anda. Ia bekerja dengan cara menurunkan frekuensi kecemasan Anda, karena hanya dalam kondisi tenanglah solusi besar bisa masuk ke dalam pikiran. Mekanisme kerja menggerakkan jembatan rezeki. Ini yang harus digarisbawahi. Khodam Amarta tidak menjatuhkan uang dari plafon rumah Anda. Ia bekerja melalui hukum penggerak. Dendam putih. Ia akan mempengaruhi pikiran orang-orang yang berurusan dengan Anda. Misalnya, penagih hutang yang tadinya beringas tiba-tiba menjadi luluh dan memberikan Anda kelonggaran waktu atau bahkan pemotongan bunga. Membuka intuisi, ia memberikan kilasan ide yang sangat tajam. Tiba-tiba, Anda terpikir untuk menghubungi kawan lama yang ternyata justru sedang mencari mitra bisnis dengan modal yang pas dengan kondisi Anda. Magnet kepercayaan. Khodam ini mempertebal aura kepercayaan pada wajah Anda. Orang lain akan melihat Anda sebagai pribadi yang jujur dan layak dibantu, sehingga modal atau proyek besar mengalir dengan sendirinya. Khodam ini adalah manifestasi dari kasih sayang alam semesta kepada mereka yang mau berusaha dan tetap menjaga integritas di tengah badai kesulitan. Ia adalah pengingat bahwa Gusti Mboten Sare atau Tuhan tidak tidur, dan ia selalu mengirimkan bala bantuan bagi mereka yang mengetuk pintu langit dengan cara yang benar. Amalan buka gerbang langit. Teknik aktivasi magnet kelimpahan. Memahami teori tentang weton dan khodam saja tidak cukup. Ilmu tanpa amal itu seperti pohon yang tidak berbuah. Untuk melunasi hutang yang menggunung dan mengundang rezeki yang menakjubkan, Anda memerlukan sebuah tindakan nyata yang mampu menggetarkan ars langit. Dalam tradisi Primbon, ada 3 amalan utama yang menjadi kunci pembuka gerbang rezeki yang terkunci. Lakukan ini dengan keyakinan penuh, bukan dengan keraguan, karena keraguan adalah rem bagi terkabulnya doa. 1. Sedekah subuh. Rahasia pancingan rezeki. Kenapa harus subuh? Dalam hitungan jam Jawa, subuh adalah waktu beralihnya energi peteng, gelap, ke padang, terang. Saat fajar menyingsing, pintu-pintu langit terbuka lebar dan para malaikat serta khodam rezeki sedang membagikan jatah harian kepada makhluk hidup. Sedekah subuh bukanlah soal nominal, tapi soal ketepatan waktu dan ketulusan. Sebelum Anda meminta kepada Tuhan untuk melunasi hutang, berikanlah sedikit dari apa yang Anda miliki kepada yang membutuhkan. Ini adalah simbol bahwa Anda adalah saluran, bukan bendungan. Saluran yang lancar akan selalu dialiri air, sementara bendungan yang tertutup akan membuat air menjadi busuk. 2. Puasa weton, riset aura, dan penjernihan wadah. Ini adalah teknologi spiritual Jawa yang paling ampuh. Puasa pada hari kelahiran Anda, misalnya Selasa Pon, adalah cara untuk menghormati sedulur empat dan membersihkan sengkolo yang menempel. Saat Anda berpuasa weton, Anda sedang mematikan nafsu duniawi sejenak
dan menghidupkan cahaya batin. Di titik lapar dan dahaga itulah getaran frekuensi Anda menjadi sangat murni. Inilah saat terbaik untuk memanggil Khodam Amarta. Pada malam hari weton Anda, lakukanlah melek, tidak tidur, hingga lewat tengah malam sambil fokus memvisualisasikan semua hutang Anda lunas dan lembaran-lembaran rizki datang dengan cara yang terhormat. 3. Mantra afirmasi Sabdo Dadi. Kata-kata adalah doa dan doa adalah getaran. Pemilik weton legi atau weton rizki lainnya harus membiasakan diri mengucapkan kalimat sakti setiap bangun tidur. Hindari mengeluh, aduh hutangku banyak. Ganti dengan kalimat, matur nuwun Gusti, dinten niki pintu rejeki kawulo saking sedoyo penjuru dipun buka, sedoyo urusan hutang dipun gampilaken. Ucapkan dengan penuh rasa syukur, seolah-olah hal itu sudah terjadi. Inilah yang disebut teknik Sabdo Dadi. Apa yang diucapkan dengan keyakinan batin yang dalam, maka alam semesta tidak punya pilihan lain selain mewujudkannya. Penyelarasan perilaku dengan weton. Jika weton Anda lumbu linuih, Senin Wage, mulailah bersikap dermawan dan sabar. Jika Anda tunggul semi, Selasa atau Rabu Pon, mulailah berani berinovasi dan jangan takut gagal. Menyelaraskan perilaku dengan sifat dasar weton adalah cara tercepat untuk membuat khodam pendamping klik dengan diri Anda. Ingat, Mbah, amalan ini bukan sulap yang terjadi dalam semalam. Ini adalah proses membangun hubungan kembali dengan Sang Pencipta dan alam semesta. Konsistensi adalah kuncinya. Menjaga amanah kelimpahan menjadi magnet rezeki permanen. Setelah gerbang langit terbuka dan hutang-hutang mulai lunas melalui intervensi Khodam Amarta serta amalan yang Anda jalankan, muncul tantangan baru yang jauh lebih besar. Bagaimana cara menjaga agar cahaya rezeki ini tidak redup kembali? Banyak orang sukses dalam sekejap namun jatuh lebih dalam karena mereka lupa bahwa rezeki adalah titipan yang memiliki napas dan etika. Dalam primbon Jawa, fase ini disebut sebagai masa menata kedaton atau membangun istana batin. Hutang yang lunas adalah kemerdekaan, namun kemerdekaan tanpa pengelolaan adalah kehancuran yang tertunda. Bab ini adalah panduan bagi Anda untuk bertransformasi dari seorang pencari rezeki menjadi magnet rezeki. 1. Manajemen berkah. Filosofi gentong bocor. Penyebab utama orang kembali terlilit hutang setelah sukses adalah sifat ngegek mangsa atau terburu-buru menikmati hasil. Begitu hutang lunas, nafsu untuk pamer, ria, dan konsumtif biasanya meningkat. Dalam primbon, ini diibaratkan mengisi air ke dalam gentong yang bocor. Cara mengatasinya adalah dengan manajemen berkah. Bagilah rezeki Anda menjadi 3 bagian utama. 1 bagian untuk diputar kembali, modal. 1 bagian untuk tabungan masa depan, cadangan. Dan 1 bagian untuk sedekah, pembersihan. Dengan membagi rezeki untuk orang lain, Anda sedang memberikan makanan bagi khodam pelindung Anda agar ia semakin betah mendampingi langkah Anda. 2. Menjaga getaran syukur atau vibrasi tinggi. Ingatlah bahwa Khodam Amarta dan energi keberuntungan sangat menyukai kegembiraan dan rasa syukur. Jangan pernah kembali pada mentalitas mengeluh. Keluhan adalah doa negatif yang sangat cepat dikabulkan oleh semesta. Jadikan syukur sebagai nafas harian Anda. Bahkan saat Anda membayar tagihan, ucapkan terima kasih karena Anda diberikan kemampuan untuk membayar. Perubahan sudut pandang ini akan membuat aura Anda tetap cerah dan menarik peluang-peluang baru yang lebih besar. Magnet uang tidak bekerja pada logam yang berkarat.
magnet uang bekerja pada batin yang berkilau karena rasa syukur. 3. Konsistensi laku prihatin. Banyak orang berhenti melakukan amalan seperti sedekah subuh atau puasa weton setelah keinginan mereka tercapai. Ini adalah kesalahan fatal. Anggaplah amalan tersebut sebagai cara Anda berkomunikasi dengan Tuhan dan alam semesta, bukan sekedar transaksi dagang. Tetaplah rendah hati dan lakukan laku prihatin secara rutin. Kesederhanaan dalam berpakaian dan bertingkah laku, meskipun Anda sudah kaya raya, adalah benteng terkuat agar Sengkolo tidak berani mendekat lagi. Keagungan seorang pemilik weton rejeki tidak dilihat dari apa yang ia pakai, melainkan dari seberapa besar manfaat yang ia berikan kepada sesama. 4. Menjadi terang bagi sekitar. Tujuan akhir dari lunasnya hutang Anda adalah agar Anda bisa menjadi penolong bagi orang lain yang sedang berada di posisi Anda yang dulu. Ketika Anda menjadi perantara rejeki bagi orang lain, maka Tuhan akan memastikan keren rejeki Anda tidak akan pernah ditutup. Inilah rahasia kekayaan abadi para sesepuh Jawa zaman dulu.